Salam japa, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada request video tips satu demi satu, Om Bro Lunasi untuk menjawabnya. Nah, untuk request yang satu ini tentang pertanyaan. Di sini ada dua pertanyaan yang sudah Om Bro rangkum. Kemarin sudah Om Bro baca dan jawabannya ada di video tip ini. Ya, untuk satu pertanyaan yang pertama yaitu Om Bro, bagaimana cara mengatasi cucak-ecuk yang saat digantang dia nggak kerja tetapi dia kerja di tengah sampai akhir. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Om Bro, bagaimana cara mengatasi cucak-ecuk saat lomba di awal sampai tengah kerja bagus, di akhiran dia ngetem, terkadang loncat-loncat salto, dan terkadang juga turun sambil gelisah. Nah, dari dua pertanyaan ini Om Bro akan menjawab dengan tuntas ya. Semoga yang bertanya serta sobat-sobat semua yang melihat tayangan video tip ini dijauhkan dari yang namanya kondangan mania. Ya, di sini Om Bro sudah mempersiapkan jawaban yang Om Bro bikin di dalam rumah ya, karena kalau di rumah itu pusing, bingung mau bikin di mana, berisik sekali suaranya. Jadi ya mojok di sinilah, mojok di lemari tengah ini ya, lemari tengah, ruang tengah dari rumahnya Om Bro ya. Om Bro akan menjawab. Nah, untuk jawaban yang pertama tentang cucak-ecuk yang dikantangkan dari awal dia nggak kerja tapi tengah kerja, itu masalahnya di settingan colokan. Nah, jadi peran utama untuk mengkonserkan burung adalah ketepatan atau kejelian kita memberikan colokan extra folding saat di lokasi lomba. Kenapa kok harus colokan? Iya, karena colokan atau extra folding yang kita berikan di lokasi lomba adalah cara atau sarana agar burung berstamina, mampu bongkar isian. Karena yang membuat burung gacor, bongkar isian itu adalah extra folding ya, bukan buah biasa. Beda kalau memakai pisang bacem, itu luar biasa karena ada tambahan bahan yang bisa membuat cucak-ecuk itu menjadi hiper itu. Jadi sekali lagi, untuk jawaban yang pertama adalah cucak-ecuk itu kurang tepat saat memberikan setting colokan, khususnya saat burung di lokasi lomba. Dan untuk yang kedua, apabila burung dilombakan di awal sampai tengah itu kerja bagus, di akhiran nakal, terkadang loncat-loncat salto, terkadang turun ke bawah kayak ruji, atau terkadang dia bergeser gelisah kayak ngetem tapi masih gelisah, itu penyebabnya juga dicolokan, yaitu cara memberikan colokan kurang maksimal atau tidak bagus. Kok kenapa kok jawabannya colokan? Iya, karena colokan ini adalah hal penting untuk menaikkan emosi birahi cucak-ecuk. Jadi kita selaku pemain, khususnya sahabat semua yang masih pemula, harus benar-benar katam atau benar-benar menguasai apa itu yang dinamakan settingan pada burung. Karena sesuatu burung apapun kalau tidak disetting, dia tidak akan bisa atau tidak bisa jalan. Artinya itu setting itu kita membuat atau mengajari burung untuk tampil seperti ini, seperti itu ya, settingan itu seperti itu. Nah, setelah kita membahas permasalahannya, tentunya di setting colokan ini tidak habis di sini saja ya, tetapi harus diulas bagaimana cara memberikan settingan colokan yang terbaik, khususnya pada cucak-ecuk lomba, agar tidak terjadi seperti dua pertanyaan yang sudah Om Bro jawab tadi. Nah, yang pertama, apabila Anda ingin memberikan colokan pada cucak-ecuk agar cucak-ecuknya itu nantinya tidak kerja di tengah sampai akhir, tetapi mampu kerja di awal sampai akhir. Nah, kalau burung itu kok kerja di tengah sampai akhir, itu efek atau faktor dari colokan EF yang tidak tepat. Artinya burung itu dikasih EF yang banyak, sehingga saat dinaikkan cucak-ecuk itu
terlalu kenyang. Jadi dia menunggu perutnya agak sedikit enak baru dia akan berbunyi. Yang kedua ya, problem yang kedua, over emosi. Nah, over emosi ini biasanya disebabkan oleh burung, yang dimana cara memberikan EF ini juga mampu atau membuat cucak hijau itu kekenyangan. Jadi dia seakan-akan tuh kayak setengah ngantuk gitu. Nah, jadi apabila cucak hijau Anda itu kok taruhnya di tengah sampai akhir, agar bisa taruh di depan sampai di akhir, yang perlu Anda kuasai adalah cara memberikan colokan yang tepat. Nah, colokan yang tepat adalah 30 menit sebelum lomba dimulai. Jadi apabila lomba itu jam 11, Anda datang di situ jam 10, kondisikan dahulu setengah jam tanpa dikasih EF, dan nanti setengah jam sebelum lomba dimulai baru dikasih EF, yaitu jangkrik sesuai porsi atau sesuai set harian. Misalkan harian 5 ya kasih saja colokan saat di lokasi itu 5 ya. Kalau Anda ingin lebih hot mainnya burungnya, bisa Anda tambah sedikit atau 1 ekor ulat Hongkong. Itu cara agar cucak hijau nantinya tidak terlalu kenyang, tidak terlalu lapar, sehingga saat lomba dia bisa taruh dari awal sampai akhir. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tentang cucak hijau yang kebalikan ya, tarung di tengah sampai akhir, tarung di awal sampai tengah, akhirnya di akhiran dia kurang maksimal. Jadi pada burung yang tarung di awal sampai tengah terus di tengah sampai akhir itu tidak bagus, itu disebabkan oleh cara memberikan colokan itu terlalu dini, atau belum ada setengah jam burung sudah di situ dan lombanya masih lama, tapi Anda sudah memberikan yang namanya colokan. Jadi burung saat itu sudah kenyang, tetapi saat dilombakan dia kelaparan, yang efeknya membuat cucak hijau itu jadi nakal. Terkadang dia turun mencari-cari sisa-sisa pakan, terkadang dia naik turun itu karena apa? Dia juga mencari sisa-sisa pakan, di mana dia merasa lapar saat dilombakan. Jadi konsentrasi apapun itu, apabila dalam kondisi lapar, konsentrasi tetap buyar. Beda kalau kita sudah makan, apalagi sudah ngopi, jadi itu lebih fresh, cara berpikirnya itu lebih fresh gitu ya. Nah, jadi peran colokan yang sudah Om Bro sampaikan ini sebaiknya Anda pelajari dengan sungguh-sungguh ya. Anda terapkan pada video-video ini, Anda terapkan pada gacok Anda, di mana Anda nantinya akan meraih kemenangan. Karena sesuatu ilmu itu yang dibuka secara langsung, biar itu malah hasilnya kurang maksimal. Tetapi kalau agak tersembunyi dan di sini sang suhu mencoba agar si orang yang dikasih tahu itu mau mencari sumbernya, itu nantilah ilmu yang benar-benar teruji 100% khasiatnya. Jadi dari Om Bro ya, berupa video tip ini bisa Anda pahami, mudah-mudahan bisa Anda pahami. Kalau kurang paham ya diputar lagi lah, 1 sampai 10 kali juga nggak apa-apa ya diputar. Yang penting tetap konsisten untuk benar-benar mencermati isi dari video tip ini. Jadi sekali lagi, peran colokan pada cucak hijau itu memang sangat sakral atau vital ya. Nah, untuk menentukan cucak hijau itu nantinya bisa konsep dan tidaknya, karena colokan yang kita berikan apabila tidak tepat sasaran akan membuat cucak hijau menemukan banyak kendala atau melakukan banyak kesalahan. Jadi benar-benar dikuasai apa itu yang namanya colokan, agar cucak hijau itu saat dilombakan full jump drop dan bongkar isian. Nah, hanya itu yang bisa Om Bro sampaikan pada video singkat ini. Semoga infonya bermanfaat. Salam.